lukisan ini aneh, tidak bisa diterka dengan cara yang biasa. Kalau biasanya kita dalam menghadapi lukisan potret kan akan bertanya, ini wajah siapa, di mana, kapan, kan gitu kan. Nah, untuk lukisan Jean Vermeer ini nggak bisa. Itu salah satu aja keunikan dari lukisan yang biasa dijuluki Mona Lisa dari utara. Mengapa kok Mona Lisa dari utara? Kalau dari letaknya ya memang ini dibuat di Belanda kan, di Eropa bagian utara. Sementara kan Mona Lisa dibuat oleh Da Vinci di Italia pada masa Renaissance. Nah, Belanda itu letaknya ada di utara Italia. Tetapi dari segi misteriusnya gitu kan, dari segi keunikannya nggak kalah ini dibanding Mona Lisa. Kalau Mona Lisa kan terkenal dengan senyumnya yang misterius itu kan. Nah, kalau ini lukisan yang biasa diberi judul Wanita dengan Anting Berlian itu ada pada tatapannya. Nah, nanti kita bahas, menarik ini, bagaimana sang seniman, sang Vermeer itu membuat tatapan wanita ini berbeda dengan tatapan yang lain. Dan kita juga perhatikan juga ada hal menarik yaitu pada mulutnya yang sedikit menganga. Nah, itu ada clue khusus untuk membaca lukisan ini. Lukisan wajah seperti ini biasanya kan digolongkan dalam seni lukis potret. Nah, ini bukan. Ini termasuk di dalam lukisan troni. Lukisan troni itu lukisan yang mengangkat wajah tetapi tidak untuk mendokumentasikan tokoh tertentu, sosok tertentu, namun dia dibuat untuk eksplorasi bentuk wajah itu sendiri. Jadi lukisan ini tidak mengacu pada siapapun. Pakaiannya pun ini juga bukan pakaian keseharian yang dipakai wanita pada masa itu. Ini memang untuk eksplorasi sang seniman. Namun, Jean Vermeer tidak sekedar mengeksplorasi. Dia bisa menangkap adegan yang itu hanya berlangsung sepersekian detik. Coba kita perhatikan. Wanita ini kan tidak benar-benar menghadap kita gitu ya, seperti foto KTP. Dia juga bukannya membelakangi kita, dia sedang menoleh. Bukan pose yang stabil, tetapi pose antara sebelum dan setelah. Itu kan pose yang sangat sedikit. Coba perhatikan mulutnya. Dia tidak benar-benar terbuka seperti sedang bicara gitu. Tetapi dia juga tidak rapat gitu mulutnya untuk menunjukkan bahwa dia sudah punya keputusan. Rapat. Tapi juga bukan wah gitu kan, enggak kan, tidak sudah ngomong gitu kan, tapi terbuka sedikit. Dan kalau kita bandingkan dengan lukisan-lukisan pada masa itu, tatapannya juga benar-benar berbeda. Biasanya kan lukis potret itu ada yang tatapannya itu kan ada tatapan heroik gitu ya, untuk menunjukkan visi dia ke depan gitu ya. Kayak lukisan Napoleonnya Jacques Louis David itu tatapannya ke depan, seakan-akan sang Napoleon itu pemimpin visioner gitu. Atau tatapan menggoda kayak lukisan Madame Reckheimer. Wanita yang ada di situ sadar kalau dia sedang ditatap dan dia juga menatap dengan tatapan yang menggoda. Kalau lukisan Vermeer ini, wanita dengan anting berlian ini enggak, bukan jenis tatapan yang menggoda semacam itu. Atau tatapan mata yang menantang seperti self portraitnya Albert Dürer. Nah, lukisan yang Vermeer ini tidak menatap secara heroik, tidak menggoda, juga tidak menantang. Dia momen biasa, seperti saat seseorang sedang dipanggil dan menoleh, belum selesai menolehnya, tetapi juga sudah mulai menoleh kan gitu. Ini momen antara yang menarik yang dipakai Vermeer. Tidak hanya itu, nilai menarik lukisan ini sehingga terus-menerus dibahas. Kita bisa ngomongin tentang busananya.
Tapi coba kita bahas dulu tentang Jan Vermeer atau Johannes Vermeer ini. Dia lahir di Belanda pada awal abad 17 saat keemasan Belanda itu ya. Dan dia sendiri bukan pelukis yang terkenal, bukan pelukis yang sukses gitu ya pada saat itu. Apalagi jika dibandingkan Rembrandt ya. Hidupnya terlilit utang. Tapi karya-karyanya menarik ya. Karya-karyanya banyak mengangkat kehidupan sehari-hari. Misalnya lukisan wanita pemerah susu, seorang wanita yang sedang menuangkan susu itu ya. Itu keren. Nah, lukisan wanita dengan anting berlian ini sempat lama sekali tidak dibahas. Bahkan hilang. Ketemu itu setelah kira-kira 200 tahun gitu di balai lelang kecil, dan itu kalau dibandingkan dengan nama besar dia saat ini ya, dan ketenaran lukisan ini saat ini, ya harganya sangat rendah. Hal penting lain yang perlu kita singgung ketika ngobrol lukisan ini adalah judulnya itu sendiri. Ini kan judulnya Wanita dengan Anting Berlian. Nah, judul itu bikin orang salah paham. Berlian kan identik dengan kekayaan. Padahal lukisan ini sama sekali tidak membahas tentang kekayaan. Bandingkan dengan lukisan-lukisan potret yang memang sengaja dibuat untuk pamer kekayaan. Kalungnya dibesar-besarkan, gelang anting itu biasa di dalam lukis potret. Ketika seorang kaya memesan pada pelukis untuk mengabadikan, tidak hanya mengabadikan ya, memamerkan kekayaannya. Makanya judul lukisan ini menyesatkan. Kalau diberi judul Wanita dengan Anting Berlian, itu perhatian kita akan tertuju pada berlian. Padahal bukan itu kan, tapi momen sesaat tadi ya. Dan kalau kita perhatikan, Vermeer memang tidak memberikan perhatian khusus pada perhiasan tersebut. Nggak ada detail yang benar-benar ditonjolkan. Kiloannya itu untuk menunjukkan arah datangnya cahaya. Nah, rupanya judul itu tidak berasal dari sang seniman. Kala itu judul, nama, itu tidak menjadi keharusan untuk suatu lukisan ya, nggak seperti sekarang semua lukisan ada judulnya. Nah, judul itu baru muncul belakangan oleh pengamat, oleh kurator gitu, dan judul yang diberikan bermacam-macam. Yang paling terkenal memang Wanita dengan Anting Berlian itu. Ada juga misalnya studi tentang wanita muda, ada seperti itu. Ada pula Troni seorang gadis. Juga ada yang memberi judul Wanita Muda dengan Surban Biru dan Kuning gitu. Itu semua mengacu pada bentuk luar dari lukisan ini. Tidak menguak momen sesaat yang ditampilkan oleh sang seniman. Ini rupanya pelukis Vermeer ini mendahului zaman ini. Kan kalau kita biasa ya lihat-lihat pose seperti ini, kita scroll HP tiba-tiba menemukan wajah yang tidak dikenal dengan pose yang bermacam-macam kalau sekarang ya. Tapi kalau saat itu jarang. Saat itu lukis potret ya menatap dengan kesadaran. Kalau ini berbeda. Nah, yang menarik lainnya, tidak seperti seniman-seniman pada umumnya ya saat itu, Vermeer sengaja membuat lukisan ini tidak terdeteksi ruang waktunya. Kan biasanya kalau lukisan-lukisan saat itu kan jelas ini interiornya ada di mana, ada di kerajaan atau ada di rumah atau ada di taman. Lukisan Vermeer yang lain pun juga jelas posisi kita ada di mana gitu ya saat menonton adegan itu. Tetapi ini tidak. Vermeer sengaja menghilangkan detail-detail itu. Coba perhatikan backgroundnya. Ini adalah kegelapan, tapi bukan kegelapan malam. Dan cahayanya juga tidak dibuat jelas sumbernya.
Tidak seperti lukisan Joseph Wright ya, yang tentang eksperimen burung di dalam tabung itu kan cahayanya kan jelas sekali dari mana sumbernya. Vermeer tidak. Jadi dia berusaha mengurangi, meminimalisir, termasuk teknik-tekniknya. Kalau kita perhatikan lukisan-lukisan pada masa itu kan kayak show off teknik gitu. Wah, ya bisa gini, gitu kan. Tekniknya itu benar-benar ditonjolkan, dipamerkan. Tapi lukisan ini malah dibuat dengan kesederhanaan. Nah, justru kesederhanaan itu, ruang waktunya ini tidak jelas, itu dia bisa hidup terus sampai sekarang. Sehingga penonton yang melihat lukisan kecil ini merasa bisa masuk ke dalamnya karena tidak terhalang dengan aksesoris-aksesoris yang asing. Apalagi kalau kita lihat tatapannya itu kan sejajar dengan tatapan mata penonton. Kan tidak seperti hero gitu ya. Kalau hero kan biasanya dia ada di atas terus, kalau kita lihat itu seakan-akan mendongak gitu kan. Ini enggak, ini sejajar. Jadi penonton bisa masuk ke dalam lukisan ini. Nah, kesederhanaan ini yang membuat lukisan wanita dengan anting berlian ini tidak henti-hentinya untuk dibahas. Nah, itu pembacaan kita terhadap lukisan Vermeer ini. Kalau menurutmu gimana? Apakah ini pembacaan yang terlalu mengada-ada gitu? Monggo saya tunggu komentarnya. Kita bisa diskusikan. Atau kalau pengen mendiskusikan karya yang lain, bisa. Silahkan tulis saja di komentar. Dan kalau ingin pembahasan yang lebih, saya sudah menuliskan bukunya, buku kecil gitu ya, dalam bentuk PDF. Kalau teman-teman menginginkan nanti bisa klik link di deskripsi.